Hello K-popers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Tamil dengan judul Oru Kodai Murder Mystery. Film yang dirilis tahun 2023 ini disutradarai oleh Vishal Venkat dan dibintangi oleh Akash sebagai Piyom, Abhirami sebagai Laksmi, Nikhil Nair sebagai Manap, dan Namrita sebagai Tara. Oru Kodai Murder Mystery bercerita tentang misteri pembunuhan siswi paling cantik dan paling pintar di sekolah. Pembunuhan ini mirip dengan kutukan Raka, yaitu kutukan untuk siswa pintar yang dapat beasiswa luar negeri. Siswa tersebut akan mati tenggelam di sebuah danau. Benarkah kematian siswi ini disebabkan oleh kutukan? Ataukah ada pembunuh lain yang sengaja ingin memalsukan kematian tersebut? Penasaran? Nah, Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ketik HP. Seorang gadis melarikan diri di dalam hutan. Gadis ini dikejar oleh pembunuh. Ia pada akhirnya tertangkap. Nih diary. Piyom terbangun. Ternyata ia tertidur di kelas dan dimarahi oleh gurunya. Piyom kemudian dibawa ke ruangan kepala sekolah. చాలా పెద్ద చర్చ్ ఉంటుంది. Do you want that? నిద్రపోతున్నావు ఎందుకంటే రాత్రంతా నీకు Piyom dinasihati oleh kepala sekolah yang bernama Laksmi. Ternyata Laksmi adalah ibu kandung Piyom. Piyom tinggal di kota kecil di wilayah Coimbatore. Ia sekolah di Lakeshore High School. Piyom tinggal bersama ibunya dan abang laki-lakinya yang bernama Manap. Ayah Piyom sudah lama tiada. Ia meninggal dunia ketika Piyom berumur 6 tahun. Meskipun saudara, tapi Piyom dan Manap tidak pernah akur. Mereka sering kali bertengkar. Di sekolah itu ada seorang gadis cantik dan pintar yang bernama Tara. Tara mendapatkan beasiswa ke luar negeri dan akan melanjutkan studinya ke London dalam waktu dekat. Tara adalah siswi idaman semua siswa. Tidak hanya pintar, Tara juga pandai menari dan bermain biola. Ia juga jago renang dan sudah memenangkan berbagai kejuaraan. Tara adalah pujaan hati Piyom. Ia sangat tergila-gila kepada gadis itu. Namun sayang, hari itu Tara dinyatakan menghilang. Tara terakhir kali terlihat oleh teman sekamarnya pada pukul 9.30 malam. Warga sekolah sibuk mencari Tara, namun tidak ketemu. Bahkan polisi juga datang ke sekolah itu untuk mencari Tara. Dan pada akhirnya gadis malang ini ditemukan tewas mengapung di sebuah danau. Polisi mendatangi kediaman Piyom. Secara mengejutkan, ternyata Piyom menjadi tersangka utama kematian Tara. Polisi menemukan kamera rekaman untuk tracing satwa liar di lokasi danau. Dari video tersebut, Piyom tampak berada di danau saat malam tiba ketika Tara tewas tenggelam. Tara adalah juara renang di sekolah. Tidak mungkin ia tewas tenggelam. Seseorang pasti membunuhnya. Karena video tersebut, Piyom kemudian diinterogasi polisi. Piyom sendiri bingung bagaimana bisa ia berada di sana. Piyom merasa tidak pernah melakukan itu. Beruntung, Laksmi membela anaknya. Piyom ternyata mengalami kelainan sejak umur 6 tahun. Piyom menderita sleepwalking. Piyom sering berjalan ketika tidur. వ్యోమ్ ప్లీజ్ రా నన్నేం చెయ్యొద్దురా. Piyom dibully oleh teman-teman satu sekolah. Mereka mengejek dan melabeli Piyom dengan sebutan pembunuh Tara. Tidak lama kemudian, teman Piyom yang bernama Sital menunjukkan sebuah video. Ternyata video Piyom bocor ke media dan menjadi viral. Tidak lama kemudian, pemuda bernama Pijay Mohan mengamuk di sekolah. Pijay tidak terima Piyom membunuh Tara karena Pijay sangat menyukai gadis itu. Pijay kemudian memukul Piyom. Beruntung Manap menghentikan tindakan brutal Pijay.
Vijay pada akhirnya pergi dari tempat itu. Meskipun telah ditolong oleh abangnya Manap, tetapi Piom tetap tidak menyukai abangnya itu. Sepulang sekolah, teman-teman Piom berkumpul di kamar Piom. Mereka adalah Sital, Anandi, dan si kembar Franklin dan Selpin. Sital jago dalam hal penyamaran. Anandi adalah siswi cerdas yang ahli dalam hal investigasi. Sementara si kembar Franklin dan Selpin, mereka sangat mahir dalam hal IT. Dua kembar ini sangat ahli dalam meretas komputer. Kelima bocil ini kemudian sepakat untuk menyelidiki kasus kematian Tara demi mencari keadilan untuk gadis malang itu, sekaligus membersihkan nama baik sahabatnya Piom. Piom dan teman-temannya mulai menganalisis calon tersangka. Orang pertama yang berpotensi besar membunuh Tara adalah Kartik. Kartik anaknya agak eksentrik. Ia mirip psikopat. Hobinya main gitar dan mencintai Tara. Suatu hari, Kartik menyatakan cintanya kepada Tara, namun cintanya itu ditolak mentah-mentah. Tara dan teman-temannya bahkan menghina Kartik. Tara sesumbar jika badan Kartik bau dan ia lebih memilih mencium seekor babi ketimbang harus jadi pacar Kartik. Hinaan Tara bisa menjadi motif yang kuat bagi Kartik untuk membunuh gadis itu. Tara tinggal di rumah kontrakan. Ia satu kamar dengan temannya yang bernama Sanjana. Piom menginterogasi Sanjana. Menurut keterangan gadis itu, Tara sering mendapatkan hadiah istimewa dari Kartik. Tetapi setelah Kartik dihina di depan umum, Tara justru mendapatkan ancaman pembunuhan. Investigasi terhadap Kartik terus berlanjut. Piom dan teman-temannya mengintip kamar Kartik dan mereka menemukan pemuda ini menyanyi seperti orang gila sambil meneriakkan nama Tara. Piom dan temannya ketahuan sedang mengintip Kartik. Mereka secepatnya kabur, tetapi si kecil Franklin justru tertangkap. Piom dan ketiga temannya terpaksa kembali ke rumah Kartik dan menyerahkan diri. Setelah itu, mereka berempat kemudian dihukum oleh Kartik. Piom dan teman-temannya diminta buka baju dan berendam di danau. Kartik percaya jika danau itu dihuni oleh monster bernama Raka. Kartik berharap Raka akan menyantap Piom dan juga teman-temannya. Raka adalah urban legend yang terkenal di wilayah itu. Ia adalah monster yang diduga telah membunuh orang-orang di danau tersebut. Setelah Kartik pergi, Piom dan teman-temannya baru bisa keluar dari danau itu. 2 minggu setelah pembunuhan Tara, Piom dan teman-temannya masih belum bisa menemukan siapa pembunuh Tara. Hari itu, Laksmi membuatkan kue ultah untuk tetangganya. Kebetulan, yang sedang ulang tahun adalah anak Ganesh. Ganesh adalah penjaga sekolah di Lakeshore High School. Laksmi meminta Piom mengantar kue itu. Di tengah perjalanan, Piom bertemu dengan Sanjana. Piom akhirnya berangkat ke rumah Ganesh dengan ditemani Sanjana, putri Ganesh yang sedang ulang tahun, namanya Depi. Depi pandai menari dan juga menyanyi karena ia pernah dilatih oleh Tara. Ketika Piom datang, Depi diminta ibunya untuk menunjukkan bakatnya di depan Piom. Ia menari dengan sangat luas dan seketika kalung Depi terjatuh di lantai. Anehnya, kalung itu mirip dengan kalung Tara. Piom curiga kepada Ganesh. Bagaimana bisa kalung Tara ada pada anaknya Depi? Keesokan harinya, 5 orang detektif ini menginterogasi Ganesh. Awalnya, Ganesh tidak mau buka suara. Tetapi, Piom mengancam akan lapor polisi. Ganesh pada akhirnya takut dan ia jujur mengatakan bahwa kalung itu memang kalung Tara. Dan Tara memberikan kalung itu kepada Ganesh sebagai hadiah untuk tutup mulut. Ganesh mengetahui jika Tara hamil dan menggugurkan kandungannya di sebuah rumah sakit. Kebetulan, perawat di rumah sakit itu adalah saudara sepupu Ganesh. Namun, Ganesh tidak tahu siapa yang menghamili Tara. Sanjana menangis setelah mengetahui sahabatnya Tara hamil. Ia seakan-akan tidak percaya. Sanjana dan Tara sangat dekat. Mereka berteman baik sejak kecil. Tara dulunya adalah anak orang kaya. Keluarganya sering membantu keluarga Sanjana yang kurang mampu. Tetapi semuanya berubah ketika ayah Tara meninggal dunia. Detektif cilik kemudian melaporkan Ganesh kepada polisi. Ganesh diinterogasi. Polisi menemukan sidik jari Ganesh di lemari dan juga laptop korban. Setelah diperiksa, Ganesh mengaku bahwa ia sedang mencari foto. Ganesh adalah penjaga sekolah dan suatu hari ia kedapatan masuk ke dalam ruangan kepala sekolah dan mencuri master soal. Tara mengambil foto-foto Ganesh dan sejak saat itu ia memerasnya. Ganesh ingin menghapus foto-foto yang diambil Tara, makanya ia masuk ke kamar dan menggeledah rumah kontrakannya. Karena tindakannya yang mencurigakan itu, polisi kemudian menuduh Ganesh sebagai pembunuh Tara. Detektif cilik mencurigai tersangka lain yaitu Pak Guru Alpin. Guru musik yang satu ini dulunya sangat dekat dengan korban.
Anehnya, Alpin justru menghilang ketika Tara ditemukan tewas tenggelam. Menurut keterangan kepala sekolah, saat ini Alpin izin pulang kampung karena pamannya sedang sakit. Piom dan teman-temannya terpaksa menunda investigasi terhadap Pak Guru Alpin. Selain Kartik, Ganesh, dan Alpin, detektif cilik memiliki tersangka keempat yaitu Pijay. Pijay punya ibu bernama Menaksi dan ia adalah mantan Kapolres di wilayah Koimbator. Menaksi tidak menyukai keluarga Laksmi karena Laksmi pernah mengeluarkan Pijay dari Lakeshore High School akibat pelanggaran disiplin sekolah. Sulit bagi detektif cilik untuk mendekati Pijay karena keluarga Pijay adalah keluarga yang cukup terpandang dan punya pengaruh yang kuat. Piom tidak kehabisan akal. Ia mendekati sopir pribadi keluarga Pijay yang bernama Mukundan. Dari informasi yang disampaikan Mukundan, Piom jadi tahu jika Pijay adalah seorang playboy. Ia sering gonta-ganti pacar dan berkencan di dalam mobil. Detektif cilik kemudian menunjukkan foto Tara dan berkata, apakah Pijay pernah membawa wanita ini? Belum sempat Mukundan menjawab pertanyaan itu, dari kejauhan ia melihat majikannya. Nyonya Menaksi menatap tajam dan memberikan isyarat kepada Mukundan agar segera menjauh dari tempat itu. Dan benar saja, Mukundan tidak berani membantah. Mukundan segera pergi meninggalkan Piom dan temannya. Nyonya Menaksi tidak puas hati. Ia menelpon Laksmi dan meminta agar Laksmi menasehati putranya karena dianggap mengganggu privasi keluarga mereka. Menaksi tidak mau Piom sok-sokan jadi detektif dan mencurigai putranya. Jika Piom tetap ngotot, maka Menaksi akan berbuat nekat untuk melindungi putranya Pijay. Merasa putranya terancam, Laksmi kemudian melarang Piom menyelidiki kasus kematian Tara. Piom tidak mau. Dalam hati kecilnya, ia berusaha untuk mencari keadilan bagi Tara. Tersangka kelima adalah Manap. Piom mencurigai Manap karena abangnya ini berubah drastis sejak kematian Tara. Ia jarang makan dan lebih memilih mengunci diri di dalam kamarnya. Pernah Piom mencoba mengintip abangnya dari jendela, namun Piom justru kepergok Manap dan Manap sangat marah. Ia memukuli Piom tanpa ampun. Beruntung, Piom bisa kabur dan mengunci diri di dalam kamar. Ternyata, Manap begitu membenci Piom karena satu alasan. Ketika berusia 6 tahun, Piom pernah mengalami sindrom sleepwalking dan ia memukul Manap begitu keras. Pukulan itu membuat Manap mendapatkan beberapa jahitan di bagian kepala dan juga lengan. Sejak saat itulah, Manap tidak pernah lagi tidur sekamar dengan Piom. Amarah dan kebencian Manap akhirnya terhenti ketika ibunya muncul. Laksmi memarahi Manap dan Manap kemudian menyesal. Ia menangis dalam pelukan sang ibu dan meminta maaf. Malam harinya Laksmi menenangkan putranya Piom. Ia bercerita tentang sindrom yang diderita oleh anaknya itu di masa lalu. Sindrom Piom berubah menjadi semakin beringas sejak ayah Piom meninggal dunia. Laksmi sebenarnya sudah berusaha memberikan perawatan. Piom diterapi dan perlahan sindromnya mulai membaik. Mendengar ucapan ibunya, Piom jadi penasaran. Apakah mungkin Piom yang membunuh Tara ketika sindromnya kambuh? Entahlah, yang pasti menurut ibunya, sindrom itu menjadi parah dan begitu mengerikan hanya ketika Piom tertekan atau depresi. Si kembar Franklin dan Selpin adalah hacker cilik. Suatu malam, mereka berdua berhasil meretas kamera CCTV perlindungan satwa liar yang dipasang di beberapa titik, terutama di area pantai dan juga hutan. Mereka kemudian mendapatkan rekaman utuh yang memperlihatkan Piom malam itu. Piom nampak sedang melakukan sleepwalking dan bergerak ke area pantai. Di sana, mereka melihat sosok yang mencurigakan. Diduga sosok itu adalah sosok Raka, urban legend yang terkenal di area Coimbatore. Raka adalah sosok pembunuh yang diyakini bersembunyi di danau dan ia membunuh orang-orang dengan cara menenggelamkannya di dalam danau itu. Piom kemudian menceritakan tentang urban legend yang bernama Raka. Tahun 1917, sekolah Lakeshore High School didirikan oleh kolonial Inggris. Kepala sekolah pertama bernama John. Awal berdiri, sekolah itu diisi oleh anak-anak kolonial dan warga pribumi dengan kasta tertinggi. Anak-anak dengan kasta rendahan dilarang sekolah. Suatu hari, ada anak laki-laki bernama Raka. Ia sangat ingin sekolah, tetapi sayang, Raka berasal dari keluarga miskin. Ia tidak diterima di sekolah itu karena warga menolaknya. Kepala sekolah John merasa iba kepada Raka. Ia kemudian mendaftarkannya dan mengizinkan Raka sekolah di tempat itu. Tindakan John justru ditentang keras oleh warga. Mereka melakukan demo menolak Raka. Alhasil, kepala sekolah mengalah. Ia tetap mengizinkan Raka sekolah tetapi Raka tidak boleh masuk ke dalam kelas. Ia hanya mengikuti pelajaran dari luar jendela.
Meskipun didiskriminasi sedemikian rupa, Raka tidak pernah menyerah. Ia bahkan berhasil menjadi juara kelas dan mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Warga pribumi berkasta tinggi tidak terima akan pencapaian Raka. Mereka kemudian membunuh Raka dan menenggelamkannya di dalam danau. Setelah kejadian itu, kutukan mulai terjadi. Siapapun anak pintar yang berhasil mendapatkan beasiswa ke luar negeri, maka anak itu akan mati tenggelam di danau. Dan ini terjadi kepada Tara. Mendengar cerita tentang Raka, teman-teman Piom mulai ketakutan. Bagaimana mungkin mereka bisa menangkap pelaku pembunuhan, sementara yang mereka hadapi adalah hantu. Ketika menyelidiki kasus kematian Tara, Piom semakin dekat dengan Sanjana. Mereka sering berduaan untuk membahas kasus itu. Perlahan, Piom mulai menyukai gadis itu dan ternyata Sanjana juga punya perasaan yang sama. Malam harinya, kelima detektif mengajak Sanjana untuk berkomunikasi dengan roh Raka. Mereka mendatangi danau dan memainkan permainan Oija, yaitu permainan memanggil arwah. Kebetulan, Anandi sangat mahir memainkan permainan ini. Anandi memberikan pertanyaan dan roh Raka akan menjawabnya dengan menggerakkan papan Oija. Anandi kemudian bertanya, "Apakah kau Raka?" Raka menjawab iya. Pertanyaan selanjutnya adalah, "Apakah kau tahu siapa pembunuh Tara?" Raka kembali menjawab iya. Anandi semakin bersemangat. Kali ini ia bertanya, "Siapa yang membunuh Tara?" Raka menjawab, "Enyah kalian." Jawaban itu mengisyaratkan jika Raka tidak mau memberitahu nama pembunuh. Ia kemudian mengusir mereka. Tetapi Anandi tetap ngotot. Ia kembali bertanya dengan pertanyaan yang sama. Siapa yang membunuh Tara? Dan kembali Raka memberikan jawaban yang sama. Enyah kalian. Teman-teman Piom mulai ketakutan dan mereka segera pergi dari tempat itu. Piom bertemu dengan istri Ganesh dan anaknya Depi. Istri Ganesh bisu dan ia terpaksa berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat. Istri Ganesh dan anaknya Depi baru saja pulang dari kantor polisi. Mereka menjenguk Ganesh. Istri Ganesh menyampaikan pesan suaminya kepada Piom. Ganesh meminta Piom agar mencari pria bernama Surya Prabakar. Karena pria inilah yang membawa Tara ke rumah sakit untuk aborsi. Piom kemudian meminta bantuan si kembar Franklin dan Selpin. Mereka melacak pria dengan identitas Surya Prabakar. Tetapi mereka gagal menemukannya karena data pria dengan nama Surya Prabakar di kota itu mencapai ratusan orang. Meskipun demikian, mereka berhasil meretas data kepolisian dan mendapatkan dokumen tentang hasil tes forensik jenazah Tara. Dan hasilnya ternyata mengejutkan karena Tara tidak hamil seperti yang disampaikan oleh Ganesh. Dengan demikian, apakah Ganesh yang berbohong atau mungkin tes forensiknya yang dipalsukan? Mukundan, sopir keluarga Menaksi, tewas dalam insiden tabrak lari. Menaksi tampak terpukul atas kejadian itu. Ia yakin Mukundan tewas bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh oleh seseorang. Sayangnya, pelaku melarikan diri setelah menabrak mati Mukundan. Laksmi ke kantor polisi ditemani oleh sahabatnya Sumati. Laksmi melaporkan bukti bahwa Ganesh tidak bersalah. Malam itu, ketika Tara menghilang, Laksmi bersama Ganesh dan Sumati pergi ke ATM untuk mengambil sejumlah uang. Dan malam itu mereka menghabiskan waktu yang cukup lama. Itu artinya, Ganesh punya alibi sempurna dan ia tidak bisa dituduh sebagai pembunuh Tara. Laksmi dan Ganesh mengambil uang di ATM dalam jumlah yang banyak karena Ganesh ingin meminjam uang itu. Ganesh diperas oleh seorang polisi. Polisi ini mengetahui jika latar belakang Ganesh adalah seorang kriminal dan saat ini ia dipekerjakan sebagai penjaga sekolah. Laksmi sebenarnya mengetahui catatan kriminal yang dimiliki oleh Ganesh, tetapi ia tetap menerimanya sebagai penjaga sekolah karena Laksmi merasa simpati kepada keluarga Ganesh. Menyadari kesalahannya dalam merekrut pegawai seperti Ganesh, Laksmi kemudian mengundurkan diri dari yayasan. Ia resign sebagai kepala sekolah dan terpaksa mencari pekerjaan baru. Sanjana bertemu dengan Piom. Mereka berdua ngobrol di dalam kamar. Hari itu ternyata tidak hanya Sanjana, tetapi Pak Guru Alpin juga main ke rumah Piom. Alpin adalah tamu spesial Laksmi. Ia datang dengan membawa biola kesayangannya. Ternyata mereka berdua sedang kasmaran. Mengetahui kedatangan Alpin, Sanjana ketakutan. Ia tidak mau bertemu dengan Guru Alpin. Malam harinya, si kembar dan Anandi datang menemui Piom. Anandi dan si kembar ingin menuntaskan penyelidikan kasus kematian Tara. Sital juga tidak ketinggalan untuk bertemu dengan Piom. Ia sedang dalam perjalanan dengan menaiki sepeda.
Tetapi di luar dugaan, Sital justru ditabrak. Sital ditabrak dan ponselnya hilang. Menurut Piom, HP Sital mungkin berisi video penting terkait Pijay Mohan. Kebetulan sebelum ditabrak, Sital memang bertugas untuk memata-matai Mohan. Ia terus membuntuti pemuda itu. Sital kemungkinan merekam sesuatu yang mengejutkan, karena itulah ia ditabrak dan ponselnya dicuri. Piom dan teman-temannya menunggu Sital yang berada di rumah sakit. Beruntung, Sital selamat. Namun untuk sementara waktu, ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Sital belum juga bisa berbicara agar bisa menyampaikan informasi penting. Sital terpaksa menggunakan bahasa jari tangan yang hanya dimengerti oleh Piom dan anggota detektif cilik lainnya. Dari kode jari tangan tersebut, Sital mengatakan bahwa Tara masih hidup. Apa? Tara masih hidup? Tidak mungkin. Polisi sudah memeriksa mayatnya. Tara jelas-jelas sudah tewas tenggelam. Ucap Piom seakan tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Sital. Sital kemudian memberitahu mereka bahwa saat ini Tara sedang dikurung di rumah Pijay. Untuk memastikan kebenaran ucapan Sital, 2 hacker cilik mulai meretas rekaman CCTV di rumah Pijay. Dan ternyata ఎవరిని వెతుకుతున్నారు సెర్చ్ వారెంట్ ఉందా polisi menggerebek kediaman Meenakshi setelah mereka mendapatkan laporan dari detektif cilik. Mereka menangkap Meenakshi Mohan atas tuduhan pembunuhan terhadap sopirnya Mukundan. Meenakshi tidak bisa menyangkal polisi karena asistennya yang ditugaskan untuk membunuh Mukundan sudah mengakui semua perbuatannya. Ternyata gadis mirip Tara yang ada di dalam rekaman CCTV di rumah keluarga Meenakshi bukanlah Tara, melainkan Pijay Mohan. Pijay punya kelainan. Ia suka memakai pakaian wanita untuk memancing libidonya. Hari itu ia memakai pakaian Tara dan adegan tersebut direkam oleh Sital yang sedang memata-matai Pijay. Sital yang ketakutan mengira jika Pijay adalah Tara. Itu sebabnya Sital mengatakan bahwa Tara masih hidup. Mengetahui jika Sital merekam adegan anaknya, Meenakshi menabrak Sital dan merampas video di HP-nya. Meenakshi juga membunuh Mukundan dengan alasan yang sama. Mukundan mengetahui rahasia Pijay dan Meenakshi tidak mau mengambil resiko. Ia takut jika rahasia anaknya yang tidak normal ini ketahuan publik dan hal itu akan mencemarkan nama baik keluarga mereka. Itu sebabnya ia membunuh Mukundan dan menabrak Sital. Karena Meenakshi tidak mau perbuatan menyimpang anaknya ini diketahui oleh media. Malam itu, Sanjana ketakutan. Ia melihat bayangan pembunuh di luar kamarnya. Sanjana segera menghubungi Piom. Alhasil, malam itu Sanjana nginap di rumah Piom. Sanjana tidur di kamar Piom, sementara Piom tidur bersama ibunya. Keesokan paginya, ketika Sanjana dan Piom sedang santai di halaman depan, Manap keluar. Ketika ia bertemu dengan Sanjana, nampak sekali bahasa tubuh Manap jika ia tidak menyukai Sanjana. Hari itu Laksmi ulang tahun dan ia merayakannya bersama Alpin. Mereka kencan di sebuah kafe. Alpin menyatakan perasaannya kepada Laksmi. Ia mengaku sangat mencintai wanita itu. Meskipun Laksmi punya perasaan yang sama, namun ia belum bisa menerima Alpin. Karena Laksmi takut jika kedua putranya membenci Laksmi karena hubungan itu. Ganesh punya saudara sepupu yang bekerja di rumah sakit sebagai seorang perawat. Perawat inilah yang memberikan nama Surya Prabhakar kepada Ganesh. Anandi ingin menyelidiki siapa sebenarnya identitas pria yang menyamar sebagai Surya Prabhakar. Anandi kemudian mendatangi rumah sakit di mana saudara sepupu Ganesh bekerja. Anandi pura-pura menyamar menjadi wanita hamil yang akan aborsi. Ketika perawat ini memulai aborsinya, Anandi pura-pura panik dengan berkata, "Maaf sus, aku takut melakukannya sendiri. Tunggu sebentar ya, aku harus menunggu suamiku. Namanya Surya Prabhakar." Anandi kemudian menunjukkan foto suaminya kepada perawat. Dan di saat itulah perawat itu sadar jika suami Anandi sebelumnya pernah membawa wanita lain untuk aborsi di tempat itu. Ternyata Anandi sudah mencurigai pria ini sebelumnya. Itu sebabnya ia menunjukkan foto itu kepada perawat sepupu Ganesan. Dan ternyata dugaan Anandi benar. Anandi kemudian mengetahui siapa sebenarnya identitas Surya Prabhakar. Ia segera menghubungi Piom.
Oke Gelovers, ceritanya makin complicated aja nih. Siapakah identitas asli Surya Prabakar? Dan apakah dia yang telah membunuh Tara? Well, let's find out. Piom dan si kembar lapor polisi. Mereka memberitahu polisi siapa sebenarnya sosok di balik nama samaran Surya Prabakar. Sanjana juga hadir di tempat itu. Sanjana membuat sebuah pengakuan yang mengejutkan. Sanjana dan Tara berteman baik sejak kecil. Bahkan ketika sekolah, mereka tinggal di kontrakan yang sama. Sanjana sangat mahir bermain biola. Suatu hari, guru Alpin melakukan seleksi pemain biola terbaik dan pemenangnya akan dikirim ke luar negeri. Sanjana bermain biola dengan begitu baik. Ia bahkan mendapatkan pujian dari guru Alpin. Tetapi Tara mengacaukan segalanya. Tara menggoda Alpin sehingga nama Tara yang keluar sebagai pemenang. Sanjana tidak terima. Ia datang menemui Alpin untuk menanyakan alasan kenapa dirinya tidak terpilih. Alpin kemudian memaksa Sanjana agar tidur dengan dirinya. Dan Alpin siap mengubah nama pemenang jika Sanjana bersedia memberikan kesuciannya untuk gurunya Alpin. Sanjana tergoda akan beasiswa ke luar negeri. Ia siap diperawani oleh Alpin dan setelahnya Sanjana hamil. Sanjana kemudian meminta pertanggungjawaban dari Alpin. Tetapi guru Alpin tidak mau. Ia menyarankan Sanjana untuk aborsi karena jika Sanjana hamil maka ia tidak akan bisa keluar negeri. Sanjana tergiur untuk pergi ke luar negeri dan ia setuju ditemani Alpin ke rumah sakit kemudian menggugurkan kandungannya. Alpin menggunakan nama samaran Surya Prabakar. Sementara Sanjana, ia menggunakan nama samaran yaitu Tara. Sayangnya, nama samaran Tara terbongkar ketika saudara sepupu Ganesh mengetahui jika Tara adalah siswi di sekolah tempat Ganesh bekerja. Sepupu Ganesh kemudian memberitahu Ganesh. Nah, setelah mengetahui jika Tara menggugurkan kandungannya, Ganesh mulai memeras Tara. Merasa dipermainkan, Tara bertanya kepada Sanjana dan Sanjana mengaku tidak tahu menahu karena Pak Alpin lah yang mengurus proses pendaftaran aborsi termasuk nama samaran. Tara terbakar amarahnya. Ia mendatangi Alpin malam itu juga dan sejak saat itu Tara tidak pernah kembali lagi ke rumah kontrakannya. Polisi akhirnya menangkap Alpin atas tuduhan pembunuhan terhadap Tara. Setelah melihat Alpin tertangkap, Laksmi merasa bersyukur karena ia tidak terjerumus dalam sandiwara cinta yang dimainkan oleh Alpin. Setelah Alpin ditangkap polisi, hubungan Piom dan abangnya Manap mulai membaik. Piom tidak lagi menuduh Manap sebagai pembunuh. Sebelum filmnya berakhir, sebuah plot twist cantik terungkap. Piom dan Sanjana jalan-jalan di hutan di tepi danau. Piom penasaran dengan permainan Oija yang mereka mainkan di tepi danau waktu itu. Piom yakin jika Raka hanyalah mitos semata. Kutukan Raka tidak pernah nyata jika papan Oija digerakkan oleh seseorang. Dan Piom menerka jika orang itu adalah Sanjana. Sanjana tertawa. Ia mengaku jika Piom benar-benar cerdas. Memang Sanjana lah yang telah menggerakkan papan Oija. Ia sengaja melakukan itu agar bisa mengerjai Piom dan teman-temannya. Piom sebenarnya tahu jika Sanjana adalah seorang pembohong. Piom kemudian berkata, "Kebohongan apa lagi yang kau sembunyikan dariku, Sanjana?" Setelah baikan dengan abangnya Manap, Piom mengetahui satu hal, yaitu Sanjana pernah tergila-gila dengan Manap. Tetapi cintanya ditolak. Manap justru jadian dengan Tara. Hal inilah yang membuat Piom curiga kepada Sanjana. Wanita ini punya motif untuk menghabisi sahabatnya sendiri karena ia patah hati tidak dipilih oleh Manap. Dan benar saja, sejak Manap jadian dengan Tara, Sanjana sakit hati. Ia semakin dendam dengan Tara karena tidak kuat memendam kebencian itu. Sanjana akhirnya berterus terang kepada Piom. Sanjana memang benci setengah mati kepada Tara dan ia mulai mencelakainya. Pertama, Sanjana mencuri kalung Tara
Kalung itu kemudian diberikan kepada Ganesh secara diam-diam dan Ganesh mengira jika Tara yang memberikan kalung itu sebagai tutup mulut karena Ganesh mengira jika Tara pernah menggugurkan kandungannya. Itu sebabnya kalung Tara dipakai oleh anak Ganesh. Tidak hanya itu, Sanjana juga iri kepada Tara karena ia mendapatkan beasiswa. Tara adalah pemain biola yang sangat handal. Merasa tidak mampu untuk mengalahkannya, Sanjana kemudian mendatangi guru Alpin. Ia menggoda Pak Alpin agar dirinya bisa lulus audisi biola dan mendapatkan beasiswa luar negeri menggantikan Tara. Sanjana siap menyerahkan kesuciannya kepada Alpin dan setelahnya ia hamil. Saat aborsi, Sanjana kembali menjelek-jelekan Tara. Ia mendaftar dengan nama samaran yaitu Tara. Sementara Pak Guru Alpin menggunakan nama Surya Prabakar. Setelah Tara mengetahui kebusukan Sanjana, Tara berniat lapor polisi, tetapi Sanjana terlebih dahulu membunuh Tara agar rahasianya tidak terbongkar. Setelah menceritakan semua kejahatannya itu, Sanjana bersiap membunuh Piom. Tetapi mendadak Manap muncul untuk menyelamatkan adiknya. Manap ternyata tidak segarang penampilannya. Ia justru dipukul oleh Sanjana hingga pingsan. Setelah itu, Sanjana mengejar Piom. నేను నీకు హెల్ప్ చేయగలను నువ్వు సరైన మెంటల్ స్టేట్లో దిస్ ఈస్ హౌ గ్రేట్ పిఎం వరదరాజన్ మీట్స్ అగైన్ Sanjana berhasil menangkap Piom dan menenggelamkannya di dalam danau. Di saat itulah polisi datang ke TKP. Mereka berhasil meringkus Sanjana dan menyelamatkan Piom tepat waktu. మన డిటెక్టివ్ కెరియర్ నుంచి దూరంగా ఈ ఇల్లు వదిలేసి వెళ్ళిపో. స్టాప్ హగింగ్ మీ యు ఫూల్ వదలరా Dan film pun berakhir.